perjuangan dari hari-hari yang keberapa ini ya Pak Susianto untuk mendekati di hari kemenangan di Lebaran. Nah, baiklah, jika Pak Susianto sudah siap, nanti langsung saya berikan kesempatan dan waktu sepenuhnya kepada Pak Susianto untuk memanfaatkan dan menyampaikan materinya. Silakan Pak Susianto. Oke, terima kasih Mas Hasan. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, saya merasa bangga dan merasa terhormat diberi amanah untuk menyampaikan seminar nasional oleh teman-teman Civitas Akademika dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan materi yang diminta kepada saya ini cukup menarik dan selalu up to date ya. Jadi isu korupsi ini tidak pernah out of date ya. Jadi selalu up to date karena tiap hari, tiap saat selalu ada penangkapan. Ya. Selalu ada operasi tangkap tangan ya. Jadi ini yang menjadi menarik, apalagi di saat masa pandemi COVID-19 ini menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan dikala negara kita dan negara-negara di dunia sedang mengalami pandemi COVID, sedang memberantas, menangani, tetapi yang sungguh ironis itu masih ada saja oknum ya. Oknum ini bisa dari badan atau pejabat tata usaha negara, pemerintah, juga bisa swasta dan stakeholder yang lain, yang memanfaatkan situasi COVID-19 ini untuk melakukan korupsi. Inilah yang menjadi menarik, dan isu ini sangat baik ya diambil oleh teman-teman panitia, sehingga perlu kita cermati kenapa sampai pada situasi pandemi COVID-19 ini masih saja tega melakukan korupsi. Bahkan tidak tanggung-tanggung yang melakukan korupsi ini justru sekelas menteri. Padahal menteri ini merupakan pembantu presiden ya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas dalam waktu yang sudah disediakan oleh panitia ke depan. Oke, saya mau mencoba mengawali. Jadi dari judul yang diminta oleh panitia, yaitu peran akademisi hukum dalam memberantas atau pemberantasan korupsi di masa pandemi COVID. Jadi ini ada 3 angle ya. Ada 3 poin yang menurut saya perlu saya klaster ya. Saya klaster artinya 1 terkait dengan peran akademisi hukum ya, hakikatnya sebagai akademisi hukum. Kemudian saya tadi sudah memberikan prolog tentang kondisi korupsi di Indonesia. Nanti akan saya paparkan data-data yang justru membuat kita ini menjadi prihatin. Kalau orang Jawa itu katanya ngelus dodo ya. Ngelus dodo melihat kondisi bangsa ini di saat dilanda pandemi COVID-19 masih saja dicari kesempatan untuk melakukan korupsi ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi stressing di dalam penyampaian materi seminar kita hari ini. Oke, yang pertama,
saya mencoba mengutip atau pendapatnya Bapak Daniel, ya, yang pada intinya seorang akademisi hukum atau seorang intelektual, ya otomatis karena kedudukannya sebagai akademisi hukum atau sebagai intelektual, kita harus memiliki hati nurani, ya, memiliki hati nurani. Dan jangan sampai sebagai akademisi hukum, baik itu menjalankan profesinya sebagai dosen, itu jangan seperti tukang jahit, atau kalau kita di jalan-jalan itu sering melihat yang namanya permakjin, ya. Nah, yang namanya tukang penjahit atau tukang permakjin itu pasti atau secara automatically dia akan membuat apa yang diminta oleh konsumen. Misalnya celananya minta dipotong pendek, ya, atau dipotong seperti kemauan customer. Nah, seorang akademisi tidak bisa berbuat seperti itu. Saya pernah menjadi tim ahli di sebuah lembaga legislatif, ya. Saya hanya bertahan beberapa bulan dan saya merasa saya tidak bisa mempertaruhkan intelektual saya, tidak bisa mempertaruhkan saya sebagai pelacur intelektual. Kenapa saya menyampaikan sebagai pelacur intelektual? Saya tidak bisa diminta oleh orang yang meminta saya sebagai ahli, yang sejatinya yang diminta itu tidak benar. Saya diminta untuk bagaimana cara membuat sebuah frase pasal itu harus dibenarkan, ya. Nah, artinya kita tidak bisa menerima pesanan seseorang yang menurut teori hukum, menurut agama itu tidak dibenarkan, tetapi kita diminta untuk membenarkan sesuatu yang sudah hitam, diminta dijadikan abu-abu atau diminta dijadikan putih. Ini yang kita harus pegang kita ketika kita menjadi seorang intelektual atau sebagai akademisi hukum. Tidak hanya sebagai tim ahli, tetapi terhadap klien-klien saya yang semula klien saya itu sudah melakukan perbuatan pidana, sudah jelas-jelas dia melakukan tindak pidana, kemudian seorang klien ini meminta kepada saya supaya dia dibebaskan dari tuntutan hukum. Sumpah jabatan sebagai advokat atau code of conduct atau kode etik advokat tidak bisa kita membenarkan sesuatu yang salah. Tetapi memang di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, memang ada kewajiban seorang advokat itu memberikan bantuan hukum. Tetapi bukan berarti memberikan bantuan hukum itu untuk membebaskan sesuatu, membebaskan seseorang dari tindak pidananya. Tetapi bagaimana seorang advokat itu bisa menunjukkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, ya. Jadi itu yang pertama harus kita pahami ketika kita menjadi seorang akademisi hukum. Kebetulan saya juga menjadi praktisi hukum. Saya juga menjadi politisi, sempat menjadi aktivis partai politik selama 14 tahun.
dan saya pernah menjabat sebagai anggota legislatif selama 1 periode, dan selama mahasiswa sampai sekarang saya juga masih menjadi aktivis. Nah, sehingga ketika kita sudah memiliki profesi sebagai akademisi hukum atau profesi yang lainnya, tetap harus dibawa yang namanya idealisme. Ya. Jadi ini penting karena ini sebagai dasar kita untuk menjalankan sebuah profesi. Kalau kita menjalankan sebuah profesi hanya semata-mata untuk mencari uang atau mencari duit, ya itu nanti akan melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tetapi seorang akademisi hukum ketika menjalankan profesinya sebagai seorang intelektual tetap harus menjaga hati nurani dan idealisme. Ya, jadi ini beberapa hal yang menurut saya penting, ya, agar kita tidak mudah goyah memegang teguh sebagai seorang cendekiawan, memegang teguh seorang intelektual yang tidak mudah terbeli keilmuannya atau menjadi seorang pelacur intelektual. Boleh kita mencari uang, boleh mencari duit, tetapi tetap harus ada rel atau rambu-rambu yang harus dipegang oleh seorang akademisi hukum. Ya, jadi ini menurut saya satu hal yang penting menjadi pegangan atau pedoman seorang akademisi hukum. Karena tidak menutup kemungkinan akademisi hukum ini akan diminta keilmuannya oleh stakeholders, oleh pihak-pihak yang membutuhkan tenaga dan pemikirannya. Jadi bisa saja seorang akademisi hukum diminta menjadi saksi ahli, bisa diminta menjadi tim ahli, bisa diminta sebagai konsultan hukum di perusahaan dan lain-lain. Ya, intinya adalah independensi itu tidak boleh terbeli hanya dengan uang, atau ada juga seorang akademisi hukum ditawarkan jabatan oleh penguasa, tetapi jabatan itu ketika dia menjabat itu hilang independensinya, hilang intelektualnya karena dia berada di dalam lingkaran kekuasaan. Nah, ini memang menjadi suatu hal yang sangat berat, atau bisa dibilang buah si malakama. Di satu sisi kita membutuhkan uang, tapi di satu sisi kita juga membutuhkan pekerjaan, tapi di satu sisi kita harus mempertahankan intelektualitas kita, mempertahankan diri sebagai seorang cendekiawan, dan mempertahankan idealisme. Ini sebuah buah si malakama, atau bisa dikatakan lingkaran setan. Ya, lingkaran setan atau setan melingkar ya sama saja, namanya tetap setan, ya. Nah, itulah godaan-godaan yang sering menggoda seorang cendekiawan atau seorang intelektual, terutama seorang akademisi hukum. Ya, jadi ini yang menurut saya prolog yang harus saya sampaikan, karena ini menjadi dasar, ya, menjadi dasar. Sehingga bagi siapapun Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa yang mengikuti webinar ini bisa menelaah apa yang sudah saya sampaikan, ya, bisa menelaah apa yang saya sampaikan. Jadi pada intinya kita tidak hanya mengejar sebuah kekuasaan, kita tidak hanya mengejar sebuah jabatan, kita tidak hanya mengejar sebuah uang, tetapi cara yang dilakukan harus mengorbankan intelektualitas. Ya, itu yang pertama. Karena beban
profesi sebagai dosen atau sebagai akademisi hukum itu sungguh sangat berat ketika kita membawa embel-embel sebagai akademisi hukum. Tapi pada webinar kali ini justru peran akademisi hukum diminta bagaimana cara dan upaya dalam rangka untuk ikut mencegah terjadinya korupsi khususnya di masa pandemi COVID-19. Nah, saya mencoba mengutip apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman akademisi yang membuat deklarasi, dan deklarasi ini disampaikan di Surabaya dengan judul Surabaya Principle on Academic Freedom 2017. Ada beberapa hal, ada 5 poin yang ini menjadi dasar menjadi seorang akademisi, dan ini menjadi dasar yang sangat fundamental karena seorang akademisi itu selain menyandang profesinya sebagai dosen ya atau segenap sivitas akademika, karena berada di dalam lingkungan institusi akademik berarti memiliki otonomi tersendiri ya. Nah, ketika memiliki otonomi, maka seorang akademisi hukum juga memiliki kebebasan akademik yang dilakukan. Sering kita mendengar kegiatan-kegiatan di dalam perguruan tinggi, yaitu yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Artinya ketika seorang akademisi hukum itu di dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik. Apakah tidak boleh seorang akademisi hukum melakukan kritik terhadap penguasa? Boleh. Apakah tidak boleh seorang akademisi hukum mengkritik tentang peran lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif? Boleh. Kenapa? Karena kita memang sudah memiliki otonomi tersendiri di dalam lingkungan kampus atau memiliki otonomi kampus. Tetapi sungguh sangat disayangkan kadang-kadang otonomi kampus itu masih ada intervensi ya. Intervensi dari penguasa, intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Nah, sehingga kadang-kadang otonomi kampus ini harus diciderai oleh intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, 5 hal ini menurut saya perlu menjadi patokan ya, menjadi dasar seorang akademisi di dalam menjalankan profesinya sebagai dosen ya. Nah, sebenarnya apa sih peran akademisi hukum itu? Saya mencatat atau saya membuat semacam diagram Venn ya. Peran akademisi hukum itu kalau mau di klaster itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, perannya itu adalah secara kognitif. Artinya melakukan transformasi keilmuan, transformasi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa atau masyarakat atau stakeholders secara kognitif, jadi melakukan transformasi keilmuan. Dan yang kedua, secara afektif, artinya bagaimana seorang dosen, seorang akademisi mampu membentuk attitude, membentuk karakter kepada mahasiswa, kepada siapapun
yang ada dalam interaksi dosen. Jadi di dalam rangka membentuk watak, sikap, perilaku, ya. Kalau di dalam kampus ya kepada mahasiswa, sehingga saya menyampaikan pesan kepada teman-teman mahasiswa, bahkan saya juga di dalam kampus yang saya mengajar, saya pernah menemukan mahasiswa tertangkap OTT bagi saya. Jadi OTT tidak hanya dilakukan oleh pihak KPK, tetapi saya juga bisa menemukan OTT terhadap mahasiswa. Yang saya maksud OTT pada mahasiswa itu apa? Yaitu mahasiswa ini sudah mencoba belajar, mencoba melakukan korupsi. Contohnya apa? Ada mahasiswa tidak datang di kampus tapi dia nitip absen. Nah, yang menitip absen dan yang dititipi absen ini berarti sudah mulai ada benih-benih yang tertanam di dalam mahasiswa itu untuk melakukan korupsi. Baru jadi mahasiswa sudah bisa memalsu tanda tangan. Coba bayangkan kalau dia sudah menjadi birokrat, coba bayangkan kalau dia sudah menjadi pejabat, coba bayangkan kalau dia sudah menjadi badan atau pejabat tata usaha negara. Karena sudah terbiasa memalsu tanda tangan, maka ketika dia menjabat, maka ketika dia menjadi seorang birokrat, dia tidak segan-segan akan melakukan atau memalsukan tanda tangan. Nah, seandainya di dalam lingkungan pemerintahan dia memalsu tanda tangan yang semestinya tidak ada transaksi pengadaan barang dan jasa, seolah-olah ada transaksi karena ditandatangani. Nah, ini kan sudah ada upaya-upaya melakukan korupsi. Nah, ini sejak mahasiswa harus mulai dibimbing supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena bibit-bibit koruptor itu juga dimulai dari sini, ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tugas seorang akademisi hukum adalah psikomotorik. Ya, psikomotorik. Jadi bagaimana melatih mahasiswa memiliki keterampilan atau keahlian di bidang masing-masing. Nah, saya sangat salut kepada teman-teman panitia seminar. Saya yakin teman-teman yang aktif di dalam kegiatan seminar ini sudah cukup ahli, cukup cakap di dalam memimpin sebuah webinar ataupun seminar. Dan ini merupakan keahlian atau psikomotorik dari mahasiswa, ya. Jadi secara holistik, ya, secara menyeluruh, inilah peran yang bisa dilakukan oleh seorang akademisi hukum. Artinya tidak hanya disampaikan kepada mahasiswa, kepada stakeholders, kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan yang memanfaatkan jasa atau tenaga pikiran akademisi hukum, ya. Jadi ini beberapa poin yang menurut saya perlu digarisbawahi karena diagram Venn ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa masih ingat tentang teori efektivitas hukum, ya. Nanti kita akan bahas tentang teori efektivitas hukum ketika ada pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, itu klaster pertama saya menyampaikan tentang peran akademisi hukum. Next, yang kedua saya akan menyampaikan bagaimana kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, kalau dilihat tindak pidana korupsi, saya mencatat ada 4, ya. Ini karena
saya merasa korupsi ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, atau sering kita mendengar extraordinary crime, ya. Yang namanya korupsi atau extraordinary crime ini dilakukan oleh siapa saja dan menimbulkan kerugian yang besar, bisa dilakukan secara random, ya. Dan kejahatan korupsi ini sudah semacam sindikat. Tidak hanya sindikat di dalam negeri, tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi sindikat secara internasional. Tidak banyak atau cukup banyak, ya, atau sangat banyak para koruptor, hasil korupsinya itu dilakukan money laundering. Jadi cara dia untuk menghilangkan jejak hasil korupsinya, maka dia melakukan pencucian uang, atau dia menitipkan uang di negara lain atau di bank negara lain. Nah, ini merupakan modus operandi para koruptor, ya. Nah, saya mencatat ini ada kerugian besar dan meluas, snowball effect atau domino effect. Coba Anda bayangkan, teman-teman mahasiswa, seharusnya kita menanamkan kebencian yang luar biasa, menyatakan perang terhadap para koruptor. Kenapa? Karena para koruptor ini mencederai, ya, melukai masyarakat Indonesia secara luas, secara khusus mencederai orang tua teman-teman semua. Kenapa bisa begitu? Coba Anda bayangkan, orang tua banting tulang mencari rezeki, mencari uang, selain untuk menafkahi keluarga, kewajibannya adalah membayar pajak. Masyarakat sudah berusaha taat terhadap pembayaran pajak, tetapi ternyata uang pajak yang sudah dimasukkan di dalam kas negara dikorupsi oleh oknum. Ini kan sungguh memprihatinkan. Bagaimana orang tua kita banting tulang, banyak yang mengibaratkan itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi orang tua kita juga taat pajak. Tetapi ironisnya, uang pajak yang disetorkan oleh orang tua kita yang masuk di dalam kas negara itu dikorupsi. Bagaimana perasaan teman-teman semua? Bagaimana perasaan audien kalau melihat tingkah pola para koruptor, ya? Nah, kalau kita melihat pada diagram berikutnya, beberapa kasus yang atau beberapa permasalahan yang ada di Indonesia, saya mencoba mengambil survei Kompas 11 tahun yang lalu. Ini 11 tahun yang lalu. Sekarang sudah 2021. Nah, teman-teman mahasiswa bisa sekarang melakukan penelitian apakah kejahatan, apakah korupsi itu masih menjadi kejahatan terbesar di Indonesia. Kalau melihat trennya, nampaknya korupsi masih menjadi tren kejahatan di Indonesia dan menempati persentase terbesar di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh, ya. Di lingkungan Malang Raya, saya tidak mencoba untuk mengungkit permasalahan di Malang Raya, tapi bagaimana terjadinya tsunami korupsi di Malang Raya.
contoh ini yang sudah sangat real dan membuat kita ini menjadi prihatin. Satu kantor di DPRD Kota Malang, bedol DPR melakukan korupsi. Dari 45 ada 41 yang melakukan korupsi. Kepala daerah di Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, Batu juga terjerat kasus korupsi. Terlepas terjadi pro dan kontra, faktanya terbukti di dalam pengadilan. Ya, ini trennya. Ya, ini sungguh ironis dan menarik ya kita kalau membicarakan tentang korupsi. Dan sungguh sangat prihatin ketika kita berada di wilayah Malang Raya, ternyata di lingkungan kita sendiri terjadi tsunami korupsi yang sungguh luar biasa. Ya. Coba dilihat lagi di hasil KPK ya di dalam membuat grafik ya. Ternyata korupsi menempati posisi yang tertinggi juga. Ya. Tadi Kompas menempati tertinggi, sekarang KPK. Ya. KPK juga membuat diagram bahwa korupsi menjadi trending kejahatan yang besar ya. Ini kalau dari KPK. Nah, kita lihat sekarang siapa sebenarnya pelaku yang paling banyak melakukan korupsi. Ini saya mengutip data dari KPK 2017. Sekarang sudah 2021. Mungkin kalau di-upgrade lagi ke 2021 akan berubah komposisinya. Tetapi setidak-tidaknya grafik ini, hasil yang dikeluarkan oleh KPK ini sudah bisa menjadi representasi siapa saja pelaku korupsi. Coba mulai Anda lihat. Dari swasta. Kenapa swasta melakukan korupsi? Ya, biasanya dia melakukan gratifikasi. Pejabat-pejabat pemerintah, masih ingat kan tentang bibit lobster yang sekarang lagi hangat? Itu dilakukan oleh perusahaan udang. Siapa yang digratifikasi? Menteri, adiknya Pak Prabowo. Ya. Kemudian yang kedua, yang menempati posisi kedua eselon 1, 2, 3 ada 24%. Bupati wali kota 10%. Anggota DPRD yang tadi sempat kita singgung di Kota Malang 20%. Gubernur 2%. Lembaga atau menteri tingkat kementerian 3%. Hakim 2% dan seterusnya. Artinya dari berbagai profesi jabatan ini semua menegaskan bahwa atau membenarkan adanya adagium power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung melakukan korupsi. Jadi power tend to corrupt. Nah, ini bisa dilihat dari data KPK. Ya. Dan ini menurut Corruption Perception Index tahun 2019. Coba dilihat Indonesia. Ya. Indonesia mendapatkan ranking berapa dibandingkan Singapura, Brunei, Malaysia, kemudian Indonesia. Ini kan negara tetangga kita, Malaysia.
Brunei, Singapura. Ini bagaimana dia bisa mencegah terjadinya tindak korupsi? Nah, ini bisa perlu belajar ya dari negara-negara tetangga bagaimana upaya di dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi. Tercatat dari catatan saya, kerugian akibat korupsi 2001 sampai tahun 2018 221,1 triliun. Dari sekian yang kembali hanya 22 triliun. Berarti masih ada sekitar 200-an ya, atau kurang lebih 200 triliun belum kembali kepada negara. Ini uang pajak. Ini uang rakyat. Sehingga kita berhak untuk menyuarakan bagaimana melakukan perang terhadap koruptor ya. Nah, ini penting. Oke, itu data ya, data terkait dengan korupsi. Nah, sekarang saya mencoba menyampaikan beberapa terminologi, beberapa definisi terkait dengan korupsi menurut Undang-Undang Korupsi. Ya. Jadi Undang-Undang Korupsi nomor 3199 dengan berbagai perubahannya sampai sekarang. Jadi yang dikatakan korupsi menurut pasal 2 itu adalah suatu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jadi ini adalah unsur-unsur ketika kita melihat sebuah tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya, kemudian memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Artinya dari sekian terminologi ini pada intinya semua akan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi inilah yang dimaksud dengan korupsi ya. Sehingga kita ketika melihat sebuah tindak pidana, apakah itu merupakan tindak pidana korupsi atau penipuan atau penggelapan, maka kita harus dilihat dulu unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsurnya ada unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, maka sudah jelas berlaku lex specialis derogat lex generalis. Artinya berlaku undang-undang tindak pidana korupsi, bukan berlaku tindak pidana umum yang diatur di dalam KUH pidana. Ya. Jadi ini kalau kita melihat terminologi tentang korupsi. Nah, modusnya apa sih ketika kita melihat terjadinya korupsi? Modusnya yang pertama atau unsurnya merugikan keuangan negara. Yang kedua, caranya dengan suap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, ataupun conflict of interest ya. Jadi ini beberapa hal yang menjadi ruang lingkup korupsi. Nah, sehingga saya menyampaikan kepada peserta audien, yang dimaksud korupsi dalam hal ini adalah ada 7 poin yang menjadi ruang lingkup atau yang disebut dengan korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa masa pandemi COVID ini yang sungguh sangat memprihatinkan, yang menjadi bencana. Bahkan Presiden Jokowi sudah menyampaikan di dalam keputusan Presiden nomor
22 atau nomor 12 kalau saya tidak salah ingat tahun 2020 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia dalam kondisi bencana non alam berdasarkan keputusan Presiden. Sudah jelas-jelas dikatakan bencana non alam yaitu pandemi COVID-19, masih saja ternyata banyak pejabat yang melakukan korupsi, terutama terhadap bantuan COVID-19. Nah, saya berikan penekanan di dalam stabilo itu. Bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi, ya, maka hukumannya adalah pidana mati. Nah, tetapi nanti kita akan lihat, teman-teman semua juga bisa melihat apakah pihak-pihak atau oknum-oknum yang sudah melakukan korupsi di masa pandemi COVID ini, putusannya apakah benar-benar pidana mati atau ringan. Ya, bisa dilihat apakah ada keberanian dari majelis hakim memutuskan pidana mati bagi oknum-oknum yang melakukan korupsi terhadap bantuan COVID-19. Ya, ini beberapa hal yang membuat kita prihatin dan menjadi sorotan kita semua. Nah, apa sih sebenarnya dasar mengapa perlu dijatuhkan pidana mati? Ya karena jujur saja moralitas penegakan hukumnya, baik itu hakim, KPK atau yang lain, tadi sudah saya sampaikan apakah berani penegak hukum itu memberikan hukuman mati. Nah, ternyata para pihak atau oknum-oknum yang melakukan korupsi di dalam bantuan COVID ini, dia tidak sadar dan tidak menjiwai sama sekali terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan otomatis dia mencederai keadilan atau nurani keadilan masyarakat. Ya, jadi saya secara pribadi memang sangat setuju bahwa para koruptor, ya, tidak hanya korupsi di COVID-19, menurut saya karena dia masuk dalam kategori extraordinary crime, maka pidana mati menurut saya layak untuk diberikan kepada koruptor. Nah, jadi ibu bapak sekalian, beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah menjadi stimulus, menjadi pemantik diskusi kita. Nah, ketika ditanya apa peran akademisi hukum di dalam melakukan pencegahan korupsi di masa pandemi COVID, ya kita harus sering menyuarakan bahwa apapun tindakan oknum-oknum yang sudah melakukan korupsi di masa pandemi COVID itu adalah perbuatan yang sangat amoral, perbuatan yang melanggar hukum dan mencederai nurani keadilan masyarakat. Jadi yang perlu dilakukan adalah tetap bagaimana bisa akademisi hukum ini menggelorakan, tetap menyuarakan, mensosialisasikan tentang undang-undang tindak pidana korupsi kepada masyarakat. Ya, karena jujur saat ini di masa pandemi COVID ini banyak dikucurkan dana anggaran dari pemerintah untuk bantuan COVID-19. Nah, sehingga kita perlu menyampaikan kepada semua stakeholders bahwa bantuan COVID harus benar-benar tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau terkena dampak COVID-19. Satu hal lagi yang perlu ingin saya sampaikan sebagai suatu contoh,
ada beberapa oknum rumah sakit atau ada beberapa oknum dokter yang sebenarnya ada testimoni dari seorang pasien yang sebenarnya dia tidak terkena COVID, tetapi ternyata faktanya dia dipositifkan menjadi pasien COVID-19. Apa motivasinya? Apa yang menjadi dorongan mempositifkan pasien yang sebenarnya bukan positif COVID-19? Nah, itu nanti akan menjadi bahan atau diskusi kita semua. Jadi itu Mas Hasan, Mas moderator yang pengantar diskusi saya yang bisa saya sampaikan. Semoga pengantar saya itu cukup membuat peserta ya webinar ini sudah memiliki pertanyaan yang mau disampaikan. Saya pikir itu. Terima kasih. Kesempatan yang pertama saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Mas moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Sosianto, luar biasa sekali materinya ya, mendapatkan ilmu baru dan pencerahan baru tentunya, apalagi di masa-masa pandemi ini ya, ternyata masih ya itu tadi ya, memaksimalkan dana rakyat padahal itu adalah bukan haknya gitu ya. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya akan berikan kesempatan bagi Ibu dan Bapak yang ingin bertanya. Silakan dilayangkan pertanyaannya. Bagi Ibu dan Bapak yang berada di live streaming YouTube, boleh dilayangkan pertanyaan melalui live chat. Bagi Ibu dan Bapak yang berada di room Zoom ya, bisa dilayangkan juga pertanyaan melalui kolom chat atau nanti bisa raise hand ya jika ingin live question atau bertanya langsung dengan Pak Susianto. Baik, silakan ditunggu pertanyaannya. Ini sudah ada pertanyaan masuk Bapak yang ada tadi saya rekap. Pertanyaan dari Bu Firda dari Universitas Brawijaya ya. Dengan pertanyaan, menurut Pak Susianto, apakah akademisi hukum khususnya di Indonesia sudah melakukan perannya dengan baik dalam memberantas korupsi di Indonesia? Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Susianto. Silakan Bapak. Terima kasih Mas moderator dan Ibu Firda atas pertanyaannya. Kalau menurut saya ya untuk menentukan apakah sudah memerankan posisinya sebagai akademisi hukum yang mencegah tindak pidana korupsi, saya pikir itu memang membutuhkan suatu penelitian ya, yang untuk membutuhkan suatu konklusi yang akurat ya. Tetapi setidak-tidaknya sudah cukup banyak ya peran-peran akademisi hukum yang ikut menyuarakan atau mencegah supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Saya pikir ini sangat tergantung pada masing-masing idealisme dosen ya atau idealisme akademisi hukum. Tetapi untuk mencapai pada sebuah konklusi apakah akademisi hukum di Indonesia, maka ini perlu dilakukan sebuah riset secara akurat untuk membuat kesimpulan. Tetapi saya menilai bahwa peran-peran akademisi hukum cukup membantu ya, cukup membantu proses terjadinya pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, kalau saya ingin menyampaikan ada surat edaran dari KPK ya, ada surat edaran dari KPK yang terutama dari pencegahan ya. Nah, sudah bisa terlihat Mas Hasan? Masih belum Pak Susianto. Oke, saya tampilkan.
Sudah terlihat? Sudah loading. Ya. Ya, sudah, Pak. Ya, pada intinya saya melihat di dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan KPK terkait dengan arah kebijakan umum KPK tahun 2020. Nah, otomatis ini sudah di tahun 2021, insya Allah ini. Nah, terutama di poin E, ya, terutama di poin E itu terkait dengan arah pencegahan. Nah, saya pikir seluruh akademisi hukum di Indonesia seperti yang diharapkan Ibu Firda tadi bisa melakukan kegiatan secara sinergi, ya, secara sinergi, membangun sinergi bersama dengan KPK atau lembaga-lembaga lain penggerak atau penggiat anti korupsi untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Ada ICW, ya, kemudian ada Pukat kalau di UGM, ya, dan banyak organisasi-organisasi lain atau NGO, non government organization, bahkan teman-teman NGO ini di dalamnya juga banyak teman-teman akademisi hukum yang masuk di dalamnya. Jadi menurut saya dari pertanyaan Bu Firda sudah cukup, ya, sudah cukup membantu bahwa akademisi hukum ini untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Hanya mungkin pada saat pandemi COVID-19 yang sekarang ini banyak kendala atau banyak hambatan ketika kita tidak bisa melakukan interaksi secara offline. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan di dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi ini semuanya dilakukan secara online. Nah, pada akhirnya karena kegiatannya ini hanya dilakukan secara online, maka kalau kita berorientasi pada goal and purpose, kepada hasil, mungkin masih belum maksimal, ya, mungkin masih belum maksimal. Tetapi perannya sudah cukup membantu di dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Oke, saya pikir itu Mas Moderator untuk menjawab pertanyaan Ibu Firda. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Susianto atas jawabannya dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya lanjutin kemudian pertanyaan dari Bapak Rizky Yusron dari Universitas Negeri Malang dengan pertanyaan begini Pak Susianto. Efektifkah kurikulum yang selama ini diajarkan di sekolah mulai dari SD mengenai pendidikan anti korupsi yang diterapkan di Indonesia? Bagaimana menurut Bapak terhadap hal ini? Silakan Pak Susianto. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sama, ya, sama. Untuk menjawab efektif atau tidak, ini memang kalau kita sebagai akademisi hukum kan kita harus melakukan riset, ya, melakukan riset. Tetapi kalau kita melihat pendidikan anti korupsi ini sudah diberikan kepada setiap jenjang sekolah, saya pikir memang tahapannya atau materi muatannya yang disampaikan adalah berbeda-beda. Artinya pada tingkatan sekolah dasar, tingkatan sekolah menengah pertama ataupun SMA ataupun perguruan tinggi, tingkat materi muatan yang disampaikan juga berbeda, ya. Artinya kalau menurut saya muatan materinya, porsinya itu harus ditambah, ya, harus ditambah untuk supaya benar-benar para pelajar atau para mahasiswa itu benar-benar memahami tentang korupsi. Karena kalau misalnya di sekolah dasar diajarkan tentang undang-undang, saya pikir masih belum cukup, ya, peserta didik kita memahami tentang undang-undang, apalagi diajarkan tentang bagaimana modus operandi, bagaimana sindikat para koruptor, bagaimana yang dimaksud dengan money laundering. Nah, tetapi pendidikan anti korupsi tetap harus diberikan mulai sejak usia
dini ya, karena pengenalan itu tetap harus dilakukan agar kedepannya kita memperoleh generasi muda, generasi anak didik kita memahami tentang arti korupsi, sehingga ketika dia sudah menapaki pada jenjang dunia kerja, maka dia sudah memahami tentang arti korupsi. Jadi menurut saya kalau ditanyakan efektif atau tidak, ya ini harus diselaraskan dengan jumlah tindak pidana korupsi. Jadi kalau tindak pidana korupsi yang tadi saya tampilkan itu jumlahnya semakin hari semakin meningkat, maka korelasinya apakah ini yang salah pendidikannya ataukah yang salah moralnya, ya. Jadi kita tidak bisa menilai apakah moralitas seseorang itu atau orang yang menyandang sebagai koruptor itu ditentukan hanya karena pendidikannya. Tidak, justru orang yang melakukan korupsi itu justru orang yang pinter, ya. Justru yang melakukan korupsi ini justru orang yang pinter-pinter, ya. Nah, tetapi anehnya, apakah orang yang melakukan korupsi ini memiliki moralitas yang bagus? Nah, itu yang menurut saya perlu menjadi penekanan. Jadi tidak hanya kepada pendidikan anti korupsinya yang sejak dini, tetapi pendidikan moralnya mulai dari bawah itu juga harus ditanamkan. Itu menurut saya. Bahkan sedikit saya singgung tadi di awal tentang teori efektivitas hukum, ya. Teori efektivitas hukum itu yang sudah sering dipelajari oleh teman-teman mahasiswa, bahwa hukum itu bisa berjalan efektif manakala dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, konten, structure, dan culture. Nah, 3 hal ini yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Kalau misalnya undang-undangnya sudah bagus, kontennya sudah bagus, tetapi ternyata aparatur penegaknya, aparatur pelaksananya tidak bagus, maka nonsen itu bisa dilakukan penegakan hukum. Manakala kontennya, undang-undangnya bagus, aparat penegaknya bagus, ternyata masyarakat atau budayanya masyarakat tidak bagus, maka itu juga sangat mempengaruhi hukum bisa berjalan efektif atau tidak. Nah, jadi ini hal yang perlu saya sampaikan, Mas Hasan, moderator. Jadi untuk menilai efektif atau tidaknya itu sangat dipengaruhi oleh 3 unsur tadi: content, structure, and culture. Kalau terkait dengan kurikulum, saya yakin kurikulumnya sudah bagus, ya. Saya yakin kurikulumnya bagus. Tapi yang namanya moralitas, akidah, akhlak, ya, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, attitude-nya yang nggak bagus ternyata. Ya, jadi ini yang menjadi problem. Jadi ini menjadi suatu diagram Venn, ya, yang saling terkait satu dengan yang lain. Saya pikir itu, Mas Hasan, untuk jawaban pertanyaan kedua. Oke, baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Pak Susianto, dan itu tadi terima kasih juga pertanyaannya dari Pak Iski. Kemudian saya sampaikan kembali, saya bacakan ini pertanyaan masuk dari Bapak Cindo Andriva dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Hukum. Saya ingin menanyakan, apakah solusi untuk kita memberantas korupsi ketika kita harus melawan oknum korupsi yang sudah benar-benar kuat atau berbentuk oknum yang berkuasa dalam melakukan korupsi? Sebab kita tahu bahwa saat kita melawan penguasa atau suatu oknum yang berkuasa pasti tidaklah mudah. Nah, bagaimana nih pendapat dari Pak Susianto? Ya, menurut saya ini kalau dilihat namanya ini Sindo ini masih muda, ya, masih muda.
Jadi menurut saya hal yang harus dilakukan Mas Sindo itu kita harus bergandeng tangan, ya, bergandeng tangan dengan penggiat-penggiat anti korupsi, ya, baik itu kalau di Malang ada Malang Corruption Watch, ya, kemudian ada ICW, ada banyak lagi ya lembaga penggiat-penggiat anti korupsi, ya. Nah, menurut saya kalau ada sindikat korupsi, ya sudah seyogyanya kalau sudah mengetahui itu ada indikasi terjadi korupsi, ya dilaporkan, ya, dilaporkan. Artinya lembaga anti rasuah KPK, ya, ini sudah memiliki sistem, ya, memiliki sistem untuk bagaimana masyarakat bisa berinteraksi langsung untuk melaporkan bila mana terjadi tindak pidana korupsi. Saya yakin pemerintah memiliki semangat untuk memberantas korupsi. Saya yakin, ya. Cuman memang perlu ada pengawasan, ya. Jadi menurut saya Mas Cindo itu perlu ada pengawasan, ya, dari seluruh stakeholders, dari mahasiswa, dari akademisi hukum, dari NGO, non-government organization, ya, terus kemudian teman-teman media, pers. Nah, menurut saya itu, ya, saya yakin ketika itu dilakukan, ya, ketika itu dilakukan pelaporan dan di blow up di dalam media massa, saya yakin sekuat-kuatnya sindikat pasti itu nanti juga akan terbongkar, ya. Artinya apakah sindikat itu termasuk di dalamnya ada keterlibatan penyidik atau pimpinan KPK? Nah, itu konteksnya nanti lain lagi. Jadi kalau memang ada penyidik KPK yang juga ternyata masuk di dalam sindikat yang masuk yang dimasukkan Mas Sindo tadi dalam kategori sindikat tadi, ya KPK sudah memiliki undang-undang, ya, untuk menindak komisioner ketika terlibat di dalam korupsi. Jadi menurut saya melakukan sinergi bersama-sama untuk memberatkan perlawanan kepada korupsi. Jadi itu artinya bersinergi bersama-sama untuk memberantas dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya agar korupsi itu dihentikan. Saya pikir itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Susianto atas jawabannya dan terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Sindo. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari Ibu Nuryana Nariswari dari Universitas Mulia. Nah, dengan pertanyaan, saya ingin bertanya apakah kita sebagai mahasiswa dapat menjadi pemberantas korupsi? Nah, silakan Pak Susianto. Oke, terima kasih. Menurut saya bisa, ya. Tadi sudah saya sampaikan, teman-teman mahasiswa harus ingat, ya, sejarah bangsa Indonesia mulai dari dulu zaman Orde Lama sampai sekarang, Orde Reformasi, yang menjadi think tank, yang menjadi pelopor itu adalah mahasiswa, ya. Jadi menurut saya apakah bisa? Bisa, ya. Jadi teman-teman mahasiswa, misalnya teman-teman Unmer, ya, misalnya teman-teman Unmer panitia seminar, ini juga karena mungkin masih mahasiswa, bisa bekerja sama dengan KPK di bidang pencegahan, ya. Habis ini Mas Hasan dan kawan-kawan silakan bekerja sama dengan teman-teman KPK di bidang pencegahan. Dia sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang dalam rangka melakukan pencegahan korupsi. Dan saya juga pernah membimbing mahasiswa saya ke KPK, ya, ke sana untuk berinteraksi langsung dengan penyidik-penyidik KPK, ya. Jadi bisa studi klinis atau studi lapang di KPK, atau karena masih masa pandemi, ya sifatnya bisa dengan
virtual atau online ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa? Bisa. Mahasiswa bisa memerankan tugasnya tidak hanya akademisi hukum ya menurut saya. Jadi segenap sivitas akademika bisa melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi ya, terutama di masa pandemi ini. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa saat ini tahu di daerah masing-masing ada penyaluran bantuan COVID-19 ya. Menurut saya teman-teman mahasiswa bisa lah menjadi watchdog di situ, menjadi pengawas ya, melakukan monitoring, melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan itu. Nah, supaya tidak terjadi korupsi. Menurut saya bisa ya. Justru senyampang masih menjadi mahasiswa itu sungguh luar biasa. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya mahasiswa ya. Mumpung masih menjadi mahasiswa, Anda menjadi think tank untuk bangsa kita ini ya. Jadi itu menurut saya. Jadi bisa dilakukan di dalam di setiap lini ya, di setiap lini mahasiswa bisa memerankan tugasnya sebagai sivitas akademika. Itu Mas Hasan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Susianto atas jawabannya dan terima kasih pertanyaannya dari Bu Nurianda. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Ini saya bacakan pertanyaan dari Bapak Billy Pratama dari Universitas Merdeka Malang. Dengan pertanyaan, saya ingin bertanya, apakah langkah Bapak dalam upaya memperkecil korupsi di Indonesia ini? Monggo Pak Susianto. Ya, kalau langkah saya ya, karena saya ini bukan komisioner penyidik KPK ya, karena saya juga bukan badan atau pejabat tata usaha negara, tapi kebetulan saya ini sebagai akademisi hukum, saya sebagai praktisi hukum, saya juga sebagai aktivis. Nah, maka peran saya ya, saya selalu mensosialisasikan ya, selalu memberikan dorongan kepada anak didik saya, kepada mahasiswa supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Yang tadi sudah saya contohkan, saya juga bisa menangkap OTT loh kepada mahasiswa. Kalau dulu zamannya offline, perkuliahan offline, saya menangkap OTT mahasiswa melakukan memalsu tanda tangan. Tapi sekarang di zamannya online, saya juga masih bisa menangkap OTT loh. Ya, banyak mahasiswa ikut kuliah saya, ya, dia tidak ikut kuliah, kameranya on cam, tetapi yang dipasang di depan kamera itu hanya foto atau video yang bergerak, ya, ya. Jadi itu juga salah satu upaya-upaya melakukan pencegahan. Jadi ke depan ketika teman-teman mahasiswa nanti sudah lepas dari dunia pendidikan tinggi, kemudian masuk di dunia kerja, setidak-tidaknya sudah memiliki attitude yang baik, sikap yang baik untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Juga bisa juga kepada klien saya ya, kepada klien-klien saya itu saya selalu motivasi ya supaya tidak melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada proses-proses korupsi. Yang tadi sudah saya sebutkan unsur-unsurnya kan ada 7 ya tadi ya, kegiatan-kegiatannya mulai dari suap, gratifikasi dan lain sebagainya. Itu yang selalu saya gelorakan. Intinya adalah siapapun orangnya, apapun profesinya, mereka punya peran ya, bisa berperan di dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan profesi masing-masing. Saya pikir itu, Mas Billy. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Susianto atas jawabannya. Ini gitu ya, jawaban dari Pak Susianto atas pertanyaan Pak Billy. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari Bu Ismira Al-Kausar dari Universitas Merdeka Malang. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara pelaporan tindak pidana korupsi di kepolisian? Karena saya tahu, ya, soalnya karena yang saya tahu di dalam kepolisian ada bidang yang menangani tindak pidana umum, Tipidum, tindak pidana khusus, Tipisus, dan tindak pidana tertentu, Tipiter.
Nah, Ya. untuk direspon Pak Susianto. Ya, kalau di tadi sudah saya sampaikan ya, eh, ada asas namanya lex specialis derogat lex generalis ya. Nah, ketika terjadi tindak pidana korupsi yang menjadi wilayah atau domainnya penyidik Polri, memang di situ ada tipiter ya, tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus ya. Nah, di situ nanti akan dipelajari ya, apakah unsur-unsurnya itu lebih mengarah kepada penanganan yang dilakukan oleh kepolisian ataukah kejaksaan ataukah KPK ya. Jadi nanti akan dilihat dulu apakah unsur-unsurnya itu terpenuhi, ini menjadi domainnya Polri ataupun kejaksaan ataupun KPK. Jadi memang harus dilihat dulu unsur-unsur tindak pidananya. Saya pikir itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Susianto atas jawabannya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari Bapak Dai Bahtiar Nasution dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya peran mahasiswa dalam pencegahan tindak pidana korupsi, Pak Susianto? Silakan bisa direspon, Pak. Ya, sepertinya pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya yang terkait dengan peran mahasiswa ya. Jadi mungkin sudah terjawab terkait dengan peran mahasiswa. Jadi kalau pertanyaannya apakah seharusnya, ya saya pikir mahasiswa tetap menjadi komprador ya, menjadi pelopor di dalam menggelorakan perang ya terhadap korupsi. Caranya bagaimana? Ya, cara-cara yang bisa dilakukan, cara-cara yang elegan ya. Yang elegan itu artinya apakah demonstrasi tidak boleh? Boleh ya, karena itu tidak dilarang, tetapi tetap tidak anarkis ya, tidak anarkis. Nah, termasuk diantaranya pada seminar-seminar atau webinar nasional seperti ini kan juga peran mahasiswa ya, peran mahasiswa UMM di dalam menggelorakan semangat supaya ada pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi cukup banyak Ibu Bapak sekalian terkait dengan peran mahasiswa. Makanya tadi saya memberikan semangat kepada mahasiswa, senyampang masih menjadi mahasiswa, manfaatkan sebaik-baiknya untuk memerangi atau kegiatan-kegiatan yang mengarah di dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kan di mahasiswa ada program KKN ya, program KKN. Nah, program KKN itu menurut saya sekarang juga efektif ya, efektif dilakukan karena pemerintahan desa saat ini kan banyak anggaran-anggaran pemerintah pusat yang dikucurkan melalui ADD ya, alokasi dana desa yang itu cukup besar untuk pembangunan desa, dan ternyata banyak pula ADD anggaran tadi ya miliaran ya, itu banyak yang sudah melakukan korupsi. Nah, artinya ketika ditanya perannya mahasiswa, peran mahasiswa bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya. Artinya kalau di dalam kampus ya melalui webinar bisa dilakukan. Kalau mahasiswa saat ini sedang KKN, yang saya dengar adalah teman-teman UMM setelah hari raya juga ada KKN di Kediri dan sebagainya. Nah, itu nanti juga perlu melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi terhadap alokasi dana desa misalnya. Itu kan juga ranah-ranah korupsi, karena KPK saat ini juga sudah mulai turun ke bawah untuk melakukan pengawasan terhadap korupsi yang dilakukan dari anggaran dana desa. Saya pikir itu Mas Hasan. Jadi ini sinergi dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan peran mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Susianto atas jawabannya. Kemudian saya bacakan pertanyaan dari Ibu Cindy Fiona S. dari Universitas IBA Palembang. Izin bertanya. Nah, saat Bapak Susianto menjelaskan materi tadi, saya mendengar kata money laundry. Nah, apa sebenarnya money laundry, Pak? Dan bisa diberikan contoh apa itu money laundry?
Ya, money laundering ya. Oke, Bu, yang dimaksud adalah money laundering ya. Money laundering itu adalah pencucian uang ya. Jadi maksudnya adalah oknum oknum koruptor ini dia melakukan korupsi di Indonesia. Nah, supaya uang hasil kejahatan korupsi itu tidak kelihatan, maka uang kejahatan korupsi itu dititipkan misalnya di bank di Singapura misalnya, ya, disimpan di Singapura ya, atau di negara-negara lain ya. Nah, itu tujuannya supaya tidak diketahui hasil kejahatan atau korupsinya. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi dia berusaha untuk menyembunyikan hasil kejahatan tadi, uangnya tadi ke bank-bank di luar negeri. Jadi itu. Nah, itu yang dimaksud dengan money laundering. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Susianto atas jawabannya. Ini sudah belum ada pertanyaan masuk lagi. Oke. Mungkin Ibu dan Bapak yang berada di live streaming YouTube, apakah ada yang ditanyakan? Panitia bisa dibantu untuk ini ya, di-share ke saya yang mungkin di YouTube ada pertanyaan. Oke, sembari menunggu, apakah ada Ibu dan Bapak yang berada di room Zoom untuk atau ingin bertanya secara live question dengan Pak Susianto? Boleh di raise hand-nya. Nanti saya persilakan untuk bisa dilongkan mikrofonnya. Nanti akan dibantu oleh panitia. Silakan, apakah ada yang ingin live question bertanya langsung dengan Pak Susianto yang berada di room Zoom? Benar Bapak? Boleh di raise hand. Oke, belum ada yang raise hand. Atau jika ingin bertanya melalui chat juga boleh dikirimkan, dilayangkan pertanyaannya melalui kolom chat. Bagaimana? Apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, mungkin saya rasa cukup Pak Susianto dari diskusi kali ini. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan Pak Susianto 1 atau 2 menit atau 3 menit ke depan untuk memberikan closing statement, penguatan, motivasi ya, atau mungkin sharing pengalaman sekilas untuk memperkuat materi pada hari ini Pak Susianto. Silakan 1-2 menit ke depan. Ya, oke. Terima kasih Mas Moderator, Mas Hasan. Sebagai closing statement, saya mengutip ya, dan saya selalu mengikuti falsafah atau filosofinya Sunan Kalijogo. Ya. Filosofinya Sunan Kalijogo itu yaitu adalah urip itu urup, bahasa Indonesianya itu adalah hidup itu nyala ya. Kalau Jawanya urip itu urup, hidup itu nyala. Artinya adalah bahwa kita selama kita hidup ya, selama kita hidup, bagaimana kita itu hidup kita itu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bagaimana hidup kita itu memberi manfaat kepada lingkungan sekitar. Ya. Jadi itu yang menjadi falsafah hidup saya ya. Nah, sehingga itu bisa diikuti. Nah, terkait dengan hal itu, maka tema hari ini itu sungguh menarik ya. Bahkan saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi cukup banyak ya apresiasinya, supportnya itu memberikan nilai positif ya bagi webinar siang hari ini. Ternyata banyak temanya cukup menarik untuk menjadi kajian kita bersama. Nah, kesimpulannya adalah siapapun orangnya, entah dia akademisi hukum, dia praktisi hukum, politisi, birokrat, legislatif, atau mahasiswa, bisa menggunakan falsafah atau filosofinya Sunan Kalijaga ya. Artinya berbuatlah sebisa mungkin selama hidup masih dikandung badan.
Artinya selama kita masih diberi nyawa oleh Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Termasuk diantaranya bagaimana kita bisa berbuat semampu kita dengan potensi kita, ya, untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Dan terakhir, saya juga punya slogan yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Ketika kelak nanti teman-teman mahasiswa itu menjadi pejabat, menjadi birokrat, atau memiliki pejabat penting, mungkin peribahasa ini atau slogan saya ini bisa dipakai. It's nice to be important, but more important to be nice. Ya, jadi it's nice to be important, but more important to be nice. Jadi itu saya pikir yang menjadi closing statement saya, Mas Hasan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih banyak boleh meriah di rumah masing-masing kepada Pak Susianto selaku pada kesempatan kali ini yang telah memberikan banyak ilmu, ya, sharing ilmunya, pengalaman beliau, gitu ya, dan juga telah menjawab